Nyatanya, momen yang ditunggu-tunggu Indonesia akhirnya tiba juga. Di mana Indonesia melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menandatangani kontrak pembelian 6 unit pesawat tempur Rafale. Indonesia memang sudah berencana membeli Rafale dan F-15X dari Amerika Serikat, AS, setelah membatalkan rencana akuisisi Sukhoi Su-35. Indonesia batal beli Su-35 lantaran dibayangi sanksi dari AS terkait Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA. Namun bak mendapatkan rezeki nomplok usai batal beli Su-35, Indonesia dikabarkan bakal mendapatkan varian baru Rafale F3R. Kementerian Pertahanan, Kemhan, telah melakukan penandatanganan kontrak kerjasama pembelian 6 jet tempur Rafale. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto setelah menerima kunjungan kehormatan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022. Menurut Prabowo, Indonesia merencanakan pembelian alutsista yang cukup signifikan untuk multi-role combat aircraft, dengan mengakuisisi 42 unit Rafale. Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk 6 pesawat, kata Prabowo seperti dilansir zonajakarta.com dari Antara News. Kemudian, kata mantan Danjen Kopassus ini, akan disusul dalam waktu dekat dengan kontrak untuk 36 pesawat lagi dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator-simulator yang dibutuhkan. Dilansir zonajakarta.com dari Defense Security Asia, sudah tersiar kabar mengenai Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly akan berada di Jakarta pada tanggal 9 Februari tahun 2021, untuk menyelesaikan pengadaan pesawat Rafale untuk TNI AU, yang akan digunakan pertama kali oleh Angkatan Udara ASEAN. Indonesia akan menjadi negara ke-8 di dunia yang menjadi pengguna Rafale. Negara pengguna Rafale lainnya adalah Angkatan Udara Prancis, Qatar, Mesir, India, Yunani, Kroasia, Uni Emirat Arab, UEA, dan Indonesia. Indonesia diharapkan dapat menyediakan pesawat Rafale F3R untuk penggunaan angkatan udaranya. Rafale F3R adalah pesawat Rafale yang di-upgrade pada tahun 2014 oleh Dassault Aviation, Thales, MBDA dan Safran. Peningkatan tersebut melibatkan peningkatan perangkat lunak dan perangkat keras termasuk integrasi rudal udara ke udara Beyond Visual Range dan rudal udara ke darat Air Sol Modulaire, AASM, Sagem Armement Air Sol Modulaire, AASM. Varian terbaru dari pesawat Rafale F3R juga akan menggunakan radar AESA, Active Electronically Scan Array, RBE-2 yang dikembangkan oleh Thales. Pesawat ini juga akan menggunakan Talios Targeting Pod, Refueling Pod dan sistem peperangan elektronik Spectra serta Automatic Ground Collision Avoidance System. Di sisi lain, jet tempur Rafale varian F4 sedang dibahas oleh media Prancis. Zone Militaire diklaim bisa tandingi Growler. Pasalnya jet tempur Rafale varian F4 memiliki berbagai sistem internal canggih yang berfungsi sebagai pertempuran elektronika. Tak hanya varian F4 saja, tetapi untuk varian F3R jet tempur Rafale juga memiliki fungsi yang sama tetapi sedikit downgrade. Walaupun downgrade akan tetapi jet tempur Rafale di bawah varian F4 tetap bertaring dan sudah benar-benar teruji. Terlebih lagi ada sistem di calon jet tempur Rafale yang saat ini sedang banyak dibicarakan yang bernama Optronic Sector Frontal, OSF. Perlu diketahui jika seandainya Indonesia benar akuisisi jet tempur Rafale, maka sistem perangkat ini akan jadi pertama di ASEAN. Oleh sebab itu kita harus mengetahui seluk-beluk lebih dalam tentang kecanggihan OSF di jet tempur Rafale. Dilansir zonajakarta.com bahwa OSF pada jet tempur Rafale terdiri dari 2 sistem canggih. 2 sistem canggih tersebut seperti Infrared Search and Track, IRST, dan Kamera Combat Identification,
CCI. Kedua sistem ini disebut dengan kesatuan yang bernama OSF yang terdapat pada bagian depan kokpit jet tempur Rafale. Untuk sistem IRST pada OSF digunakan melihat dan mengunci target dan yang berjarak sekitar 100 km. Dari jarak tersebut maka OSF jet tempur Rafale bisa mengidentifikasi target di udara maupun di permukaan. Selain IRST, teknologi CCI OSF jet tempur Rafale berfungsi untuk mengidentifikasi target yang berada pada jarak 50 km. Oleh karenanya CCI OSF jet tempur Rafale bisa dapat berfungsi sebagai Identification Friend or Foe, IFF, dengan kombinasi antara CCI dan IRST maka OSF jet tempur Rafale menjadi salah satu teknologi vital dan sangat krusial. Karena jika pilot jet tempur Rafale hanya mengandalkan radar canggih RBE-2A maka tidaklah sangat kurang, akan tetap jika dikombinasikan dengan OSF jet tempur Rafale maka memiliki daya lacak yang sangat tajam. Selain itu, OSF jet tempur Rafale sendiri dibuat oleh perusahaan Thales yang bekerja sama dengan Dassault Aviation. Oleh sebab itu, OSF jet tempur Rafale menjadi teknologi mutakhir yang dimiliki yang bergenerasi 4.5. Jika kita bandingkan dengan jet tempur Su-35 maka OSF jet tempur Rafale lebih dominan canggih. Karena pada Su-35 hanya memiliki sistem IRST seperti OLS-35 dan tidak ada kombinasi OSF jet tempur Rafale. Sama halnya pada Eurofighter tipe ON yang hanya mengandalkan Eurovas PIRATE pada sistem IRST-nya dan kalah dibandingkan OSF jet tempur Rafale. Ini pasti menjadi suatu alasan utama kenapa banyak negara yang menginginkan jet tempur Rafale karena adanya teknologi OSF. Dengan adanya teknologi OSF jet tempur Rafale maka tidak heran menyandang sebagai Multi-Role Combat Aircraft, MRCA, generasi 4.5. Dan bisa jadi Indonesia akan menjadi AU terkuat di ASEAN dikarenakan adanya teknologi OSF jet tempur Rafale.